الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم عذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihil iman wal islam wa awdaha tariqal ibadati li 'ibadihil mu'minin fasahala lahum sulukaha liyakunu minal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min azabin alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madama muslimun fil ihtimami rabbihil azim amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimah jama'atil idul fitri rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jama'atil idul fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa menghadirkan jiwa dan raga kita di Masjid Al-Fajri dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Semoga dengan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sesuai dengan janji-janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya, begitu juga Allah akan melipat gandakan nikmatnya pada kita di hari-hari yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan dari hati yang penuh keikhlasan dan lisan yang penuh dengan keridhaan. Kita harapkan semoga salawat dan salam yang kita ucapkan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang pemimpin tertinggi kita, sang pemimpin para nabi, sehingga buah daripada salawat kita pada hari ini kelak di yaumil akhir akan berbuah menjadi syafaat Rasulullah, dan kita diberi hak oleh Allah untuk menjadi ahli surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jama'atil idul fitri rahimakumullah. Khutbah kita pada hari ini kita mengambil tema Idul Fitri, momentum berkomitmen menjadi manusia yang bermanfaat. Dari mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan wasiat kepada jamaah sekalian. Terlebih lagi pada diri khatib sendiri, marilah kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, serta kita semaksimal mungkin dan sebisa mungkin untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Semoga dengan demikian yang kita lakukan, Allah akan mengangkat derajat kita di hari yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimah, Jamaatul Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari raya Idul Fitri sebagai tanda berakhirnya puasa kita di tahun ini. Dengan tambahan umur yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berbahagia pada hari ini. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada hari ini, yaitu bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Di mana pada hari ini seluruh permukaan bumi, semua makhluk-makhluk Allah dimanapun berada, di pelosok maupun di kota, di negara kecil maupun di negara besar, baik yang masih dijajah maupun yang sudah merdeka, semuanya bersatu padu berzikir, bertakbir, bertahmid, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga takbir kita pada hari ini terus bergema dalam kalbu kita sampai kita memasuki liang kubur dan seterusnya. Masyaallah muslimin wal muslimah, Jamaatul Idul Fitri rahimakumullah. Mulai pada hari raya Idul Fitri ini, marilah kita tekadkan dalam hati kita supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat dan selalu berbuat baik bagi makhluk-makhluk Allah. Karena manusia yang terbaik menurut Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berbuat baik bagi orang lain maupun makhluknya. Akan tetapi, untuk mewujudkan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat tersebut, kita membutuhkan pikiran jernih dan hati yang bersih. Karena hati yang bersih tersebut merupakan tempat tumbuh suburnya iman dan cinta, jauh dari kebencian dan rasa permusuhan. Jadi, kalau kita berpikir jernih, kita akan semakin rendah hati untuk mengakui orang-orang yang berjasa mengupayakan kebutuhan kita. Kemudian merasa berhutang budi dan berterima kasih kepada mereka yang telah berjasa tersebut. Dari kejernihan pikiran tersebut akan muncul juga penghargaan untuk memuliakan manusia, bahwa manusia akan hidup dalam pergaulan yang sempurna kalau bisa menghargai jasa orang lain kepada dirinya, meskipun jasa tersebut sangatlah kecil bagi kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimah, Jamaatul Idul Fitri rahimakumullah. Hati yang bersih juga diperoleh dengan mengakui kebesaran Allah serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui salat, berzikir, bersalawat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Yang mana hal ini akan mempengaruhi jiwa kita untuk berdamai dengan seluruh manusia. Karena orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Masyaallah muslimin wal muslimah, Jamaatul Idul Fitri rahimakumullah. Jadi, jikalau seseorang benar-benar beriman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ia tidak akan berbuat aniaya, kekejaman,
dan kekerasan yang melukai hati dan fisik orang lain. Pantaskah seseorang mengaku, aku beriman, saya beriman, kalau masih senang melakukan kezaliman dan kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di luar rumah tangga berupa kerusuhan, penjarahan, adu domba, dan lain sebagainya yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Setiap manusia beriman dan bertakwa mempunyai tugas menunjukkan dirinya sebagai manusia khalifatullah, yaitu manusia yang berakhlak, kreatif, dan selalu tampil untuk menyenangkan orang lain dalam pergaulan. Untuk itu diperlukan tata krama bergaul yang indah, misalnya dalam berbicara, mengupayakan dirinya menggunakan kata-kata yang sopan, serta menyenangkan orang yang mendengarnya, serta berupaya menghindari kata-kata kotor yang menyakitkan. Setiap kata kotor yang diucapkan melambangkan hati orang yang mengucapkannya juga kotor. Akibat komunikasi yang buruk, pergaulan akan terganggu sehingga suasana damai dan rukun tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin wal muslimah jamaatil Idul Fitri rahimakumullah. Itulah perlunya rasa ukhuwah, yaitu rasa persaudaraan yang tulus. Dalam persaudaraan yang tulus, setiap manusia akan berupaya untuk menolong, membantu, dan membahagiakan orang lain. Karena itu setiap insan beriman punya tugas untuk berintrospeksi diri. Apakah cara berkomunikasi dan cara bergaul kita bisa menyenangkan orang lain, atau sebaliknya tidak? Jika tidak, berarti kita harus semaksimal mungkin semakin meningkatkan rasa takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hati ini bersih dari dendam, egois, merasa benar sendiri, sombong, takabur, dan juga membuat komunikasi kita dengan orang lain menjadi gagal. Dan jika kita gagal berkomunikasi dengan baik, bisa jadi kita juga gagal menjadi manusia yang bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin wal muslimah jamaatil Idul Fitri rahimakumullah. Upaya kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat berikutnya adalah saling mengasihi antar sesama muslim, terutama kepada anak-anak yatim, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang dikisahkan sebatang kara anak yatim yang diadopsi oleh Rasulullah. Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khuwairi, salah satu ulama abad ke-13, dalam kitab Duratun Nasihin halaman 278 menjelaskan salah satu hadis riwayat Anas bin Malik yang mengisahkan sosok anak yatim yang bersedih hati di hari raya Idul Fitri. Kemudian karena iba, Rasulullah SAW pun mengasuhnya. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di perjalanan beliau melihat begitu banyak anak-anak yang bermain dengan ceria. Akan tetapi Rasulullah SAW terkejut begitu di hadapannya ada seorang anak kecil menyendiri dengan pakaian yang kumal sembari menangis. Merasa iba, Rasulullah SAW pun bertanya, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain bersama teman-temanmu?" Kebetulan anak kecil itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah sang Rasul. Anak itu kemudian menjawab, "Wahai laki-laki yang ada di hadapanku, ayahku telah meninggal saat mengikuti suatu peperangan bersama Rasulullah. Setelah itu ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku.
Lalu bapak tiriku mengusirku dari rumah. Sejak itu aku pun tidak lagi mempunyai makanan, minuman, pakaian dan rumah. Ketika telah sampai hari ini Idul Fitri, aku melihat begitu banyak anak-anak yang berbahagia dengan ayah-ayah mereka. Aku pun bersedih dan menangis. Setelah mendengar penjelasan anak yatim tadi, Rasulullah SAW merasa begitu iba dan bermaksud untuk merawatnya. Wahai anak kecil, bersediakah jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi kedua saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu, kata Rasulullah SAW. Anak itu pun tahu dan seketika sadar bahwa laki-laki yang dihadapannya itu adalah Rasulullah. Lalu dia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak senang wahai Rasulullah? Jawab sang anak dengan penuh gembira. Nabi pun membawa pulang ke rumah, memberinya pakaian yang indah, memberinya makan sampai kenyang, menghiasi dan memberinya minyak wangi yang harum. Sekarang anak yatim itu bisa bermain dengan penuh tawa bahagia bersama teman-temannya. Melihat hal itu, anak-anak yang lain merasa penasaran. Bukannya engkau yang dulu menangis, mengapa sekarang engkau terlihat begitu bahagia? Tanya mereka. Penasaran, lalu anak yatim itu menjawab, memang dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tidak lagi. Dulu aku seorang yatim, tapi kini Rasulullah SAW menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakiku, Ali bin Abi Thalib menjadi pamanku, dan Fatimah menjadi saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Jawab sang anak. Anak-anak yang lain mendengar pengakuan itu merasa iri dan menjawab, andai saja bapak kami syahid saat peperangan, pasti kami sudah seperti engkau, katanya. Masyaallah muslimin wal muslimah, jamaatil Idul Fitri rahimakumullah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai manusia, terlebih lagi sebagai seorang muslim, harus melembutkan hati kita supaya kita mempunyai rasa simpati dan empati kepada muslim lainnya, sehingga kita dapat mewujudkan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimah, jamaatil Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah kita pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita keluar dari bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi. Ada aja. Tidak lagi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La مخلصين له الدين
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ibadullah usiku wa iyaya bitaqwallahi fi ma amar wa tahu amma nahakum wa hazar wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa hilaf kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah untuk selalu istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Kuatkan kaki-kaki kami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah supaya kami selalu istiqomah untuk berjamaah di masjid-Mu ya Allah. Sebagaimana rajinnya kami ke masjid dalam Ramadan kemarin ya Allah, sehingga masjid kami tidak kembali sepi ya Allah setelah keluar dari bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, golongkan kami menjadi golongan ahli surga-Mu ya Allah kelak di yaumil akhir nanti. Ya Allah, persatukan kami dan keluarga kami dengan Nabi Muhammad SAW di surga-Mu kelak di yaumil akhir ya Allah. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'mati yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.